kami divisi HRD LPMM dengan materi elemen mesin 1 yang akan dibawakan oleh Vivi. Sebelum melakukan responsi akademik pada sore hari ini, akankah lebih baiknya kalau kita mengawalinya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Untuk Vivi, dipersilahkan untuk memulai. Sebentar ya, saya screen. Oke. Udah kelihatan? Kelihatan. Jadi aku langsung mulai aja. Jadi ini ada soal band break, differential band break. Dia diketahui thickness dari steel bandnya 10 mili dan width sama thickness dari steel bandnya 10 mili sama 3 mili. Terus diketahui maksimum tensile strength-nya 50 Newton per milimeter kuadrat. Terus diketahui friction-nya 0,25. Dari sini diminta untuk menghitung gaya actuating force sama tentukan ini self-locking atau enggak. Jadi yang pertama ditulis dulu yang diketahui. Terus ini juga diketahui kalau dari gambarnya, ini kan talinya exit di 90 derajat kan dari drumnya, dua talinya. Nah, jarak antar talinya itu 240 derajat. Itu diubah dulu ke bentuk radian. Jadi dikali pi dibagi 180. Terus dari gambar ini dibuat free body diagramnya. Yang pertama yang drumnya dulu ada dibagi jadi dua, ada P1 sama P2. Terus ini drumnya ini bergeraknya ke kanan. Terus bagian bawahnya diketahui ada P1-nya ke atas, P2-nya ke atas, terus gaya yang kita berikan P aja itu ke bawah. Terus ini punya jaraknya masing-masing. P1 aku misalin A, P2 aku misalin B, terus P-nya aku misalin L dari titik pusatnya. Terus ini kan drum break. Jadi kita perlu nyari tahu P1 sama P2-nya dulu kan, buat mengetahui P yang kita berikan ini berapa. Itu kita pakai rumus ini, ada di buku halaman 845, soal drum break, yang ini. Ini ada perhitungannya sendiri, tapi biasanya langsung pakai rumus jadinya aja. P1 per P2 sama dengan E pangkat F dikali theta. Jadi kan aku masukin rumusnya, terus kan F udah diketahui 0,25. Theta juga tadi kita udah hitung dalam bentuk radian 4,18. Terus aku masukin ke E-nya, dapat 2,84. Dari situ kan diketahui perbandingan P1 sama P2-nya. Nah, sebelumnya kita dapetin tensile dikali dengan areanya. Areanya ini dari W dikali T. W kali T itu width dikali sama thickness-nya. Jadi 50 dikali 100 dikali 3, dimasukin semuanya dapat 15 kali 10 pangkat 3 Newton. Itu dapat P1 ya. Terus buat P2-nya kita masukin ke persamaan yang ini. Sebelumnya udah didapetin, di substitusi, dibolak-balik, nanti dapat 5281,69 Newton. Lalu kalau
udah dapat P2 sama P1-nya. Dari sini, ini dari free body diagram yang ini dibuat apa ya? Kayak persamaan sama dengan nolnya gitu. Ini kan sama dengan 0. Jadi kan PL kan ke bawah clockwise. Jadi aku misalin yang ke bawah itu yang clockwise itu positif. Jadi PL positif dikurangi P2 karena P2 itu nyebabin counter negatif P2 dikali B, P-nya juga dikali L, terus ditambah P1 ini clockwise jadi positif P1 dikali A sama dengan 0. Lalu ini dibolak-balik. Nanti kan dapat P2-nya kan udah ada, P1-nya udah ada. A-nya kalau di sini kan 50. B-nya 200, L-nya itu 200 tambah 750 jadinya 950. Jadi dihitung nanti dapat P-nya 322,46 Newton. Itu buat yang cari actuating force-nya. Terus yang kedua, self-locking. Self-locking itu terjadi kalau misalnya P-nya itu sama dengan 0 atau negatif. Nah, dari sini kan P-nya kan udah positif, jadi nggak mungkin terjadi self-locking. Itu buat yang nomor 1. Ada yang mau nanya dulu? Oh ya, dipersilakan kalau ada yang mau tanya, langsung aja. Permisi, mau tanya. Mm-hmm. Tadi gimana definisi self-locking tadi? Tadi rada diputus-putus di aku soalnya. Sorry. Self-locking, nggak apa-apa. Self-locking itu kalau P-nya negatif atau sama dengan 0. Lebih kecil sama dengan 0 P-nya. Gaya yang mesti kita berikan di sini nih. Jadi kita nggak perlu nekan tuasnya itu udah kayak clocking sendiri. Padahal kan mestinya break itu pas kita tekan baru bekerja kan. Tapi ini kita nggak tekan, dia malah udah bekerja gitu. Gimana Sultan? Oke, aman. Makasih. Okay. Boleh izin bertanya? Ini kan ada free body diagramnya kan. Nah, itu ada P1 sama P2. Di gambar lingkarannya itu P1 P2 itu arahnya berlawanan. Sama-sama narik ya. Terus kalau yang di gambar sebelahnya itu ada yang narik sama ada yang dorong, itu gimana? Yang Enggak, aku baru ngeliat tadi. P2-nya nggak nampak. Iya, sorry. Ini mungkin kurang kelihatan. Ini P2-nya ke atas, P1-nya ke atas. Ini juga, yang ini kan kebalikannya gaya reaksi kan. P2-nya ini ke bawah, P1-nya ini ke bawah. Oke. Makasih, itu tadi agak nampak. Makasih, Vivi. Oke. Vivi. Uh-uh. Boleh minta gininya nggak? PDF-nya bentar. Aku telat soalnya. Kenapa? Boleh minta PDF-nya. Ini, yang oret-oretnya ini boleh minta nggak? Oh, nanti di akhir ya? Oh, di akhir. Oh ya, maaf. LBMF KDDE, maaf. maaf. Ya, apa-apa. Awas tuh nanya. Ada yang mau tanya lagi? Dipersilakan. Boleh nanya nggak? Tadi aku nggak telat nih, tapi apa ya ini materi tentang apanya ya? Break yang mana ya materinya? Ini kan yang catatan Pak Yohanes kan, yang ini nih, band type clutch and brakes. Kalau di buku, di buku halaman 844. Gimana?
Oke, thank you. Oke. Ada lagi? Nick? Kalau misalnya udah nggak ada yang mau tanya, boleh dilanjutin, Vi. Oke, nomor selanjutnya. Ini aku soal EAS tahun berapa gitu. Jadi ada concludge. Concludge tuh nih bentuknya kayak gini, concludge. Jadi amplasnya, amplas. Ya pokoknya breaknya itu di sini. Terus ini ada sudutnya. Bentuknya kayak cone gitu. Terus concludge itu punya day out 330, day in 306. Day out itu diameter tuh. Day in itu diameter dalam. Jadi day out itu nih yang gede nih, yang huruf D gede. Day in itu yang D kecil ini, yang dalam. Terus punya sudut 10 derajat, frictionnya 0,26, torsi dia bisa transmisiin torsi 200 Nm. Jadi ditanya actuating force sama pressure dari uniform wear sama uniform pressure. Jadi itu ada dua cara di sini. Namanya uniform wear sama uniform pressure. Nah, jadi uniform pressure itu dipakai kalau misalnya clutch-nya itu masih baru. Jadi kita asumsiin kalau bagian yang menjadi pengereman itu, yang amplas remnya itu, P-nya itu sama di semua tempat. Jadi P per W, P sama dengan W dibagi A itu sama dengan konstan. Sementara kalau yang uniform wear itu buat kalau yang clutch-nya itu udah tua. Jadi kan udah ada bagian yang terkikis kan. Terus jadinya pressure itu nggak sama di semua tempat. Jadi semakin dalam diameternya, semakin di tengah, dia pressure-nya bakal semakin tinggi. Terus kebalikannya kalau semakin di ujung, pressure-nya bakal semakin rendah. Yang diambangin dengan ini biasanya, PR sama dengan konstan. P-nya itu pressure-nya, R-nya itu radius of vacation. Ini kan diminta 2, force sama pressure. Ini kalau di buku halaman 854, ini udah ada semua. Jadi F-nya itu udah ada rumusnya ini, T rumusnya ini. Kalau buat uniform pressure juga F-nya ada, T-nya ada. Kita tinggal masuk-masukin aja. Jadi pertama kan aku gambar dulu. R-nya itu yang pertama 153, ya 153. Terus yang luarnya 165. Terus ada panjangnya L sama sudutnya 10 derajat. Dari sini, dari yang uniform wear dulu. Uniform wear kan ini. Uniform wear cari T-nya. T, kita pakai rumus T buat cari pressure-nya dulu. Baru setelah dapat pressure, cari F-nya. T-nya itu kan rumusnya ini kan, PFPAD dibagi 8 sin theta D kuadrat kurang D kecil kuadrat. Jadi aku langsung masukin, terus T-nya kan udah diketahui, 200. Masukin, Pi-nya kayak biasa, F-nya 0,6. PA kan yang kita cari, dibagi 8 sin 10. Ini kan torque-nya dalam bentuk Newton meter. Jadi ini aku ganti jadi meter D-nya. Jadi dikuadratin, terus dihitung, nanti dapat PA-nya segini. Terus dari habis itu kalau udah masuk ke F-nya kan yang ini kan rumusnya. Ya, langsung aja F-nya masukin, terus nanti kan PA-nya sebelumnya kita udah dapat. D-nya juga udah ada, D besar D kecil, langsung dimasukin dapat F-nya segini. Itu kan udah menjawab kan, actuating force sama pressure-nya. Tapi baru yang uniform wear. Kalau yang uniform pressure, T-nya kan tetap sama, tapi rumusnya kan beda.
pakai yang ini kan. Jadi aku juga langsung tulis, terus aku langsung masukin, nanti dapat PA-nya berapa, terus F-nya juga pakai yang ini, yang uniform pressure, terus sama aja sih, tinggal dimasukin, terus dihitung, nanti langsung dapat berapa. Udah, yang ini ada yang mau nanya. Izin nanya. Nah, Tadi yang PA itu apa ya? Tekanan maksimumnya? iya, tekanan maksimum. Oke, enggak sih. Oh sama ini, di buku juga ada P0, itu bedanya P0 apa? Oh ini PA ya? PA, Oh, terus kalau P biasa apa? Pressure relation. Ini ada P biasa. sama dengan PA dikali D per 2R. Oh ini Ya, kan PA kan, bentar. Uniform wear berarti PA kan yang maksimum, terus D-nya kan yang kecil. Oh ini cara cari P apa ya, istilahnya kayak P rata-ratanya gitu. Jadi kan PA kan udah yang maksimum, terus D itu kan radius yang kecil kan. Emang kan tadi kan uniform wear itu dia bakal maksimum kalau misalnya di ini radiusnya semakin kecil, dia P-nya bakal semakin gede. Nah, ini di radius terkecilnya dia, itu PA kan, ada P maksimum. P-nya ini buat ngitung P rata-ratanya aja yang posisinya sekitaran di tengah sini gitu. oke, makasih. Tinggi. Oke, dipersilakan kalau ada teman-teman lain yang mau tanya atau masih bingung, langsung aja nggak apa-apa. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin bisa langsung dilanjut, Vi. Oke, lanjut nomor 3. Ini juga soal EAS. Jadi ada multiple disc clutch. Ini, kayak ini. Jadi kan, tadi kan sebelumnya yang cone. Ini bentuknya aksial. Multiple disc clutch. Ada 4 pasang mating friction surface. Terus dia diketahui kecepatannya 1200 RPM. Axial force-nya maksimumnya 1000 lb. Coefficient friction-nya 0,15. Inside outside tadi 1,5 sama 2 inci. Terus dia bilang dia maunya uniform wear. Terus dicari kan masing-masing. A-nya itu torque per pair-nya. B-nya itu total horsepower. C-nya maximum pressure, D-nya minimum pressure. Jadi kalau di sini yang A-nya dulu torque. Kalau di buku, nih, ini kan torque udah ada rumusnya. Ini torque kan udah ada rumusnya. Jadi PF, PAD. Terus aku, ini bisa pakai rumus ini juga. Ini tuh kayak gabungan torque sama F-nya kan, dari rho persamaan ini, disederhanain lah, terus nanti dapat ini gitu. Jadi aku langsung pakai ini, soalnya kan diketahui, soalnya kan F-nya. Jadi ini kenapa aku bagi 4, karena dia dibilang ada 4. Terus dia disuruh cari torque-nya itu per satuan. Jadi 1000 bagi 4, dikali 0,15 kan? Iya, 0,15. Terus bagi 4, terus ini D-nya, ini kan dikali 2 dulu, baru ditambahin. Langsung aja, terus nanti dapat T-nya segini. Terus total horsepower. Total horsepower kan berarti semuanya. Semua bagian surface friction ya. Dan diketahui kan di sini ada 4. Jadi 4 dikali, sebenarnya P itu rumusnya T dikali M. Cuman kan ini ada 4, aku kali 4, terus T-nya itu
langsung aja masuk. N ini kan masih dalam bentuk RPM, mesti diubah dulu. Jadi dikali 2pi, terus menitnya ini diganti jadi second dibagi 60. Terus aku masukin. Terus ini kenapa ada satuan ini kan inci. Inci aku ubah ke feet, jadinya 0,08 dikali 0,083. Terus dari feet-nya itu kan nanti dapat LB feet per second. Itu 550-nya itu sama dengan 1 horsepower. Jadi aku bagi 550, terus nanti dapat hasilnya ini. Ini cuman buat ganti satuannya aja. Jadinya 5 horsepower. Terus maksimum minimum. Ini kan uniform wear kan. Nah, uniform wear itu kan PV-nya itu kan konstan. Jadinya PR-nya itu kan konstan. Jadi di bagian ini ada lingkaran. Di bagian dekat tengah sini nih. Dekat tengah sini kan pasti P-nya maksimum kan. Jadi aku tulis P maksimum dikali RI sama dengan konstan. RI-nya itu yang R dalam, karena yang di dalam pasti yang maksimum. Terus nanti dimasukin aja, RI-nya kan diketahui dapat C-nya segini. Terus kalau udah, ini masukin ke rumus ini. F sama dengan 2pi C RO kurang RI. Kayaknya nggak ada di buku rumusnya. Kayak aku nemu di internet deh. Tapi ini aku udah cek, jadi satuannya bener. Nanti hasilnya tetap Newton. Gak apa-apa pakai ini aja. Jadi F-nya kan totalnya 1000 kan. 1000 sama dengan 2 kali pi. C-nya ini dimasuk ke sini. Terus RO-nya kan langsung 2 kurang 1,5. Didapat Pmax-nya 212,2 PSI. Terus ini kan nggak dia nggak kasih tahu kan itu per pair-nya atau totalnya. Jadi aku buat jaga-jaga tulis aja buat setiap piece-nya dibagi 4 langsung jadinya ini. Terus sementara buat D-nya itu kan jadi tekanan yang minimum itu kan pasti yang R-nya paling jauh. Jadi P-min itu ada di RO. Jadi P-min kali RO sama dengan C, terus C-nya itu kan RO-nya kan 2C sama dengan 2 dikali P-min. C-nya kan 1,5 dikali Pmax. Jadi 1,5 kali Pmax-nya yang dulunya ini sama dengan 2 P-min. P-min-nya dihitung bolak-balik dapat berapa, terus nanti at-bis-nya setiap piece-nya berapa. Udah yang nomor 3. Ada yang mau nanya? Buat teman-teman yang masih merasa bingung atau mau ada yang ditanyakan, bisa langsung aja tanyain ke Vivi, sama di kolom chatroom aku udah kirim absen ya. Terima kasih. Aman. Aman? Oke. Ini disc clutch. Kopling gesek kerucut. Kopling gesek kerucut tuh yang kon tadi. Terpasang poros yang meneruskan putaran 225 RPM. Diameter dalamnya 230, lebar mukanya 50, sudut kemiringan horizontalnya 15, koefisien gesek 0,25. Yang pertama, lincahnya gaya aksial. Untuk menyalurkan daya sebesar 4,5 kW, terus tekanan maksimum. Dengan asumsi kausan merata berarti uniform wear. Terus yang keduanya itu buat parameter yang sama, gimana kalau diaplikasiin ke disc clutch yang datar. Yang datar itu yang kedua tadi yang ini. Jadi ya aku gambar dulu. Ini kan R1-nya 115. RO-nya kan belum diketahui kan.
kita cuma tahu lebar mukanya 50. Berarti kan ini 115, ke kanan 150. Terus diketahui sudutnya 15. Dari sini kan bisa pakai Pythagoras biasa, pakai tan, terus nanti dapat gitu. RO-nya itu 128,39 mm. Nah, dari sini ini rumus yang tadi, rumus power. Rumus power itu ini kan aku kilowatt dibuka jadi 4.500 sama dengan T dikali N 2pi per 60. Terus habis itu ini dibolak-balik aja. N-nya kan pakai yang 225. Jadi dapat hasil akhirnya 190,985 Newton meter. Cuman karena satuan yang lain di sini dalam bentuk milimeter, jadi aku ganti jadi 190,985 pangkat 3 Newton milimeter. Nah, dari sini, ini kan kita mau nyari F-nya, tapi kita tahu torsinya. Berarti kita bisa pakai persamaan ini nih. Ini persamaan dari F sama T-nya disubstitusi gitu, terus nanti dapat akhirnya ini. Jadi aku langsung nulis aja. T-nya kan ada dimasukin. F-nya yang mau kita cari, F kecil yang dikasihkan 0,25. Ya, 0,25. Pakai asumsi yang tadi buat tekanan maksimum, kalau C-nya itu kan konstan sama dengan P maksimum itu saat RI, saat R-nya terkecil. Jadi RI-nya kan kita tahu 115, nanti masuk, terus habis itu ini pakai rumus F yang tadi, F sama dengan 2pi C, RO kurang RI, kan udah ada semuanya. RO, RI ada, C-nya ini substitusi dari yang atas, F-nya ada, dibolak-balik, nanti dapat hasil akhirnya 0,168 Newton per milimeter kuadrat. Halo, Vi. Nah, kan yang Halo, Vi. ini Halo, Vi. ya, Bisa agak diulang dari yang 25 tadi nggak? Soalnya kayaknya nge-lag gitu jaringan. Niko? Iya. Bisa minta tolong diulangin nggak yang dari nyebutin 25 tadi? 25 mana? Soalnya tadi kayaknya agak nge-lag deh. 25. Oh, oke. Berarti dari torsi. Nih, dari sini. Kan torsi ini rumusnya dari buku 855. Ini udah langsung dipakai aja. Jadi torsi kan F per 4 sin alfa D tambah D. Terus ini kan torsi udah ada. F-nya dicari. Terus F kecilnya kan 0,25. 0,25 masuk. P sin 15. D-nya ini kan total diameter luar dalam. Terus dihitung nanti dapat 1624,74 Newton. Terus kan ini asumsi kausan rata. Jadi kan C sama dengan P kali R kan. Kan kita disuruh cari P maksimum. Jadi P maksimum itu di R yang terkecil, jadi P max dikali RI. RI-nya kan diketahui 115, dia masuk. Terus habis itu masuk ke rumus yang ini. F sama dengan 2pi C buka kurung RO kurang RI. F-nya nanti masukin 2pi langsung, C-nya ini ganti sama P max 115-nya. Terus RO-RI-nya udah diketahui, dimasukin aja, terus nanti dapat P max-nya 0,168 Newton milimeter kuadrat. Itu udah menjawab yang 1. Terus buat yang 2, untuk parameter yang sama, buat desainlah kopling gesek datar yang sesuai. Gesek datar kan
Kalau cone itu kan ciri khasnya alfanya ada sudutnya kan. Kalau gesek datar kan berarti alfanya 90 derajat. Nah, kalau diperhatiin sebenarnya di buku juga rumus dua-duanya nih sama gitu. Cuman sin-nya ini jadi 90 jadinya hilang. Jadi T sama dengan FF per 4 D besar tambah D kecil. Terus T-nya kan udah ada, dimasukin, F-nya yang kita cari, F kecil ada dibagi 4 dikali total diameter, terus nanti dapat F-nya 6277,49 Newton. Terus dari situ F-nya itu dimasukin lagi ke sini. Ini sebenarnya asumsinya perlu ditulis lagi sih. Jadi mungkin ditulis di daerah sini gitu, supaya runtut. Jadi F-nya kan ada 2pi, C-nya juga sama, P max dikali 115, RO kurang RI, terus nanti dapat P max-nya begini, 0,649 Newton per milimeter kuadrat. Buat yang disknya yang datar. Udah yang nomor 4. Ada lagi? Ada yang mau nanya? Buat teman-teman yang mau nanya, silakan langsung aja ya. Sama jangan lupa buat ngisi absen yang udah aku beriin di chatroom ya. Terima kasih. Kalau belum ada yang mau ditanyakan, bisa lanjut dulu, Vi. Oke. Aku cuma nyiapin 5 nomor, jadi nomor yang terakhir. Ini soal yang spring, yang beda bab. Jadi ada helical compression spring. Helical tuh yang ginilah, yang biasa gitu. Terus diketahui working load-nya F-nya itu 60 lb, spring rate itu K-nya 120 lb per inch. Terus spring index itu C itu 6. C itu nantilah. Terus class allowance-nya 20%, terus allow a shear stress 30.000 PSI dan safety factor-nya kebetulan di sini 1. Terus yang A, buktikan kalau wire diameternya itu 0,1956, terus yang B-nya itu mean coil diameter, C-nya itu number of active coil, D itu solid heat, free heat, sama yang E itu static value. Ada fluktuasinya gayanya. Jadi pertama itu wire diameter kan, buktikan kalau besarnya segitu. Wire diameter tuh kan spring kan bentuknya gini kan, kayak ini muter-muter. Wire diameter tuh yang ini, diameter wire ya. Beda sama yang B. B itu coil diameter. Coil diameter itu panjang coil ya, dari tengah sini ke tengah sini. Jadi yang pertama dulu, yang wire diameter, kan itu udah diketahui semua. Oh ya, sama disuruh gunain G-nya itu 11,5, 10⁻6, terus gravitasnya 386 inch per second kuadrat. Jadi, ini dulu. Ini ada di buku halaman ini. Theta sama dengan KB 8FD per Pi D kuadrat. Yang ini. Terus indeks, kan tadi kan ada C kan? C itu kan spring index. Spring index itu pasti selalu perbandingan D besar dibagi D kecil. D besar itu ini
D kecil itu yang ini. Yang D kecil yang mau kita cari yang di A, D besar tuh yang mau kita cari di B. Jadi, ini kan udah ada rumusnya. Terus theta kan juga diketahui. Mana? 30.000 kan. Jadi langsung aja dimasukin 30.000. Terus 8 dikali F-nya tadi 60. Terus D-nya itu kan C dikali D, 6 dikali D kecil. Dibagi sama pi D pangkat 3. Nah, KB-nya ini, KB-nya tuh udah, apa ya, kayak ketentuan gitu. KB itu 4C tambah 2 dibagi 4C kurang 3. Jadi, kan C-nya 6. Dimasukin terus 0,1945 inch. Nah, tapi kan nggak pas kan. Tapi, aku coba-coba yang lain juga nggak ada yang mendekati daripada ini, 1945. Jadi, ya aku cocok-cocokin aja sama 0,1956. Nah, terus di sini class allowance-nya tuh buat apa? Class allowance tuh kayak, kita memperbolehkan antar coil-nya itu bersentuhan tuh berapa persen. Nah, kebetulan di sini 20% kan. Jadi coil-nya tuh ada yang bersentuhan, ada yang nggak bersentuhan, dan yang bersentuhan ini 20%. Kalau misalnya 20%, nanti F-nya ini, F60LB-nya ini bakal lebih gede. Jadi Fs sama dengan di sini kan 20%, jadi 120 dibagi 100 dikali sama 60. Dikali sama 60. Terus nanti dapat Fs-nya kan jadinya lebih gede. Cuman pas aku hitung lagi, aku masukin ke sini, malah D-nya ini nih malah lebih jauh lagi daripada yang 0,1956. Jadi akhirnya aku tetap nggak pakai class allowance-nya karena lebih dekat kalau nggak pakai class allowance-nya. Tapi semestinya class allowance-nya itu dihitung dulu, dapat Fs, ini kan dikali 60. Jadi 120% dari 60 berapa Fs-nya, terus Fs-nya itu dipakai di sini. Dimasukin di F yang ini. Nah, kalau udah yang B, cari mean coil diameter. Mean coil diameter kan kita udah ada C, terus tadi D barusan dapat kan. Ini berarti tinggal dibalik aja, C-nya 6, D-nya 0,1956, jadinya 1,1736 inch. Terus yang C, prove that number active coil is 10,8. Oh ya, di sini kan juga diketahui nih squared sama ground ends. Jadi kalau di buku, nah ini tuh ada berbagai macam jenis akhirannya gitu kan. Ada yang plain, ada yang squared ground, macam-macam lah. Terus di sini kan squared and ground, jadi kita pakai yang tabel ini. Terus ini kita mau cari apanya, berarti ini sama dengan yang angka yang di sini. Jadi kan kita mau nyari NA. Ini untuk sementara nggak kepake dulu, nanti buat yang D ini kepake. NA. Nah, kita kan ada K kan. Di soal kan kita tahu K springnya 120. Jadi di buku ada nih, rumus yang ini, kita pakai rumus yang ini, K sama dengan D pangkat 4, G per 8 D pangkat 3N. Jadi K-nya itu kan masuk, D-nya ini yang wire diameter dikali sama G gede. G gede itu bukan gravitasi, tapi yang ini. Terus habis itu dibagi 8 dikali D besar pangkat 3, cari NA. Terus nanti NA itu dapat. NA itu tuh lambang dari active coil. Jadi tuh dalam sebuah coil tuh ada yang sebenarnya tuh ada total coil kan. Kayak misalnya
dalam satu coil totalnya ada 5 gitu. Tapi yang aktif, yang bekerja itu nggak semuanya. Jadi bisa aja cuma 3. Jadi di sini dapatnya 10,8. Terus cari yang D. Yang D itu solid height sama free height. Nah, solid height itu yang ini kan LS. Nah, LS itu jadi solid height itu ketika coil itu lagi ditekan. Jadi kan pendek kan. Itu solid height. Kalau free height itu ketika dia nggak lagi ditekan. Jadi pasti lebih panjang yang free height daripada yang solid. Jadi yang solid kita balik ke tabel. Yang solid itu D dikali NT. D dikali sama NT. Tapi sebelumnya kan kita perlu cari tahu NT-nya. NT itu total coils Na ditambah 2. Jadi Na-nya yang tadi kita dapat ditambah 2 dapat 12,8. Terus masuk sini. Kan D-nya udah diketahui, NT-nya udah diketahui, jadinya dihitung terus dapatnya berapa ini? 2,5 inch. Nah, buat cari LO itu kan pas dia nggak ketekan kan. Jadi pasti LS ditambah, ini kan LS, ini LS, ditambah sama defleksi kan. Defleksinya. Nah, defleksi itu kan berarti pakai rumus F sama dengan K dikali delta X. Jadi F sama dengan K dikali defleksinya, terus defleksinya itu F dibagi K. Jadi pakai ini F-nya kan diketahui 60. 60 dibagi sama K-nya diketahui 120, terus dihitung nanti dapat 3 inch. Nah, itu buat yang static loading. Yang E ini dia pakai dynamic loading. Jadi kan beban fluktuasi antara 50 sampai 70 lb. Terus diketahui nilai endurance limit in one way shear, endurance limit itu 20.000 psi. Jadi nanyanya sama berapa wire diameter, min wire diameter, ditambah sama spring rate-nya. Nah, ini aku pakai rumus dari website ini. Ini helical spring subjected to fatigue loading. Pakai yang ini yang di akhir. Pakai yang di akhir. Kan ini kan fluktuatif kan. Jadi kita mesti cari tahu min sama fluktuatifnya dulu. Kita mesti cari tahu WM yang minnya sama WV. Kalau di sini aku tulisnya WA. Jadi ini kan kalau WM kan 70 tambah, ini kan ditambah dibagi 2, 60. Kalau WA itu yang max kurang yang min sama dengan dibagi 2 sama dengan 10. Kalau udah dapat ini, dihitung masing-masing yang sigma M sama yang sigma A. Yang sigma M itu, sigma M kan rumusnya ini. Dan ini punya konstanta sendiri kan, 1 plus 1/2C. 1 plus 1/2C. Jadi ini udah ada rumusnya, aku masukin 6. Terus ini kan KS-nya kan dapat dari sini yang kita hitung. Terus dikali 8, WM-nya 60, D besar dibagi pi D kecil. Kita mau cari D kecilnya. Oh ya, D besar ini kenapa bisa jadi 6? Karena dari C tadi, C kan sama dengan D besar dibagi D kecil. Aku substitusi jadi C dikali D, terus D-nya ini kan sebenarnya pangkat 3 dicoret jadi pangkat 2. Terus yang min ini kita pakai yang 30.000 psi yang bukan fluktuasi. Jadi dicari nanti dapat D-nya 0,18 inci. Terus yang sigma A-nya buat yang fluktuasi itu dia juga ada rumusnya sendiri. Yang ini terus sama ada konstantanya sendiri. Dari situ dihitung dulu konstantanya 4C kurang 1, 4C kurang 4 ditambah 0,615 dibagi C. Ini kan udah ada semua C-nya. Dihitung nanti dapat 1,2525. Terus dimasukin ke sini.
yang lainnya juga dimasukin. Nah, yang bedain ini tuh pakai yang 20.000. Dia kan bilang endurance limit one way share-nya 20.000. Nah, yang fluktuasi ini pakai yang 20.000. Terus nanti dapat D-nya 0,009 inch. Jadi kan kita kan punya 2D. Aku pilih yang D-nya yang kecil karena buat safety-nya. Kalau yang gede kan nanti kalau lewat dari 0,09 nanti dia gagal kan yang ini meskipun yang ini berhasil. Kalau kurang dari 0,09 dua-duanya bakal berhasil. Jadi D-nya aku pilih yang 0,09. Nah, dari situ buat itu kan baru dapet wire diameter. Selanjutnya min coil diameter. Min coil diameter pakai yang C tadi, ini tinggal dibalik dapat 0,58. Terus yang terakhir cari K-nya. K-nya ini aku belum hitung tapi rumusnya sama aja kayak yang sebelumnya. Jadi K sama dengan D pangkat 4G bagi 8 D pangkat 3 NA. Udah yang nomor 4 kayak gitu. Bisa jelasin lagi yang nomor 4 tapi bagian yang A itu saya tadi agak muter-muter. Ini yang 4, yang A. Bentar. Iya. Yang A itu kan kita nyari D kecil kan. D kecil itu ada di buku, rumusnya yang ini. Yang gede. Nah, ini juga udah diketahui di buku kalau C itu pasti D besar dibagi D kecil. Kan C-nya 6. Jadi dibuat persamaan D besar sama dengan 6D kecil. Terus ini sigma. Sigma kan diketahui 30.000. Terus KB-nya KB kan pakai persamaan ini. Ini juga udah ketentuan persamaannya kayak gini. Terus jadi 8 dikali ini kan KB-nya. Terus habis itu 8 dikali sama 60 dikali sama D-nya ini kan substitusi 6D dibagi sama pi D pangkat 3. Terus dihitung nanti dapat D-nya segini. Tapi kan dia minta yang 0,1956. Jadi aku buletin aja jadi ini. Maksudnya 0,196 itu jawaban dari sana atau gimana sih? Dari yang aku hitung. Yang dari sini nih, dari rumus ini. Oh, oke. Buat teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh langsung aja, sama jangan lupa buat ngisi absen karena linknya udah taruh di chatroom ya. Terima kasih. Vi mau nanya, Vi. Halo, kedengeran nggak? Halo, Vi. Itu yang tadi KB-nya yang 4C plus 2, 4C min 3. Tadi kayaknya yang di soal D agak beda. Itu kenapa ya? Atau salah lihat ya? Kedengeran. Itu gimana, Vi? Soalnya Yang di KB-nya itu ada yang 4C plus 2, 4C min 3. Tapi yang di bawahnya itu ada yang 4C min 1, min 4 itu dapat bedanya kenapa ya, Vi? Oh, itu kan Atau kayak lihat di tabel yang mana ya? Biar bisa tahu nantinya. Oke. Kalau yang terakhir ini kan itu yang A sampai D itu dynamic loading. Jadi cuma dikasih gaya yang sama. Kalau yang terakhir ini kan dia yang A sampai D itu static. Kalau yang E ini tuh dynamic. Dynamic kan yang ada fluktuasinya kan. Terus bentar. Ini tuh aku cari di buku kayak nggak ada gitu. Jadi aku lihat dari website aja yang udah kayak kesimpulannya. Emang KS sama K ini kan konstanta dan udah ketentuannya dari situ buat yang
1 plus 1/2C sama yang ini. Sementara kalau yang KB sebenarnya kalau yang KB ini kan statik. Jadi kalau di buku tuh ini kan sebenarnya konstantanya ada macam-macam kan. Kalau yang di buku ada KS, ada KB. Jadi aku mutusin buat pakai KB karena biasanya kalau aku lihat di soal tuh orang pakainya KB pertama. Terus sebenarnya kalau dari faktor-faktor yang lain juga nggak beda-beda jauh. Jadi aku pakai KB aja langsung. Yang ini. Ada di halaman di Oke, Vi. Makasih, Vi. Oke. Buat teman-teman lain kalau ada yang masih ada yang mau ditanyain, boleh langsung aja. Aku tunggu sampai jam 17.00 ya. Berhubung waktu sudah pukul 17.00, maka dari itu karena nggak ada yang tanya juga,
responsi pada sore hari bisa diakhiri. Untuk teman-teman jangan lupa absen. Link absennya udah aku taruh di chatroom. Dan buat yang sudah datang, terima kasih banyak. Karena tadi dimulai dengan berdoa, maka ada baiknya kalau ditutup ini juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Buat pemateri juga terima kasih banyak. Semoga ilmu yang udah di-share bisa bermanfaat dan bisa membantu ketika EAS besok Senin. Terima kasih teman-teman semua. Suun.